Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiryan Waludin, nomor induk mahasiswa 240605110248. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menjawab tugas dari mata kuliah Computer Network Theory tentang mengenai perhitungan subnetting network. Yang pertama yang dibutuhkan dari tugas tersebut yaitu ID network, yang kedua usable IP, dan yang ketiga broadcast IP. Jadi pertama-tama persyaratan dari tugas tersebut, jumlah perangkat yaitu NIM digit terakhir kita ditambah 3. Jadi di sini saya punya NIM 8, NIM digit terakhir 8 ditambah 3 yaitu 11. Jadi di sini kita membutuhkan subnetting network yang membutuhkan 11 perangkat atau 11 host. Jadi pertama-tama kita akan menghitung jumlah host atau max host. Di sini kita akan memakai IP address atau ID network dari kelas C, yaitu 192.168. Kita pakai NIM digit terakhir kita yaitu 8, dan di sini 0. Kita tadi membutuhkan 11 perangkat atau 11 host, maka kita akan mencari dua pangkat berapa yang hasilnya akan melebihi sedikit dari jumlah yang kita butuhkan yaitu 11. Contoh, 2 pangkat 1 hasilnya 2 berarti kurang, 2 pangkat 2 hasilnya 4 masih kurang, 2 pangkat 3 hasilnya 8 masih kurang, 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, ini baru pas. Jadi kita coba dulu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya sama dengan 2 dikali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Terus kita kurangin dengan 2. Kenapa kita dikurangi dengan 2? Yaitu satu untuk ID network, satunya untuk broadcast. Jadi 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Jadi ini adalah jumlah host kita. Jadi 14 jumlah host. Dan kita butuhkan 11 dan kita mendapatkan 14 jumlah host. Dan ini cukup untuk perangkat kita. Selanjutnya, dari setiap oktet ini pada kelas C mempunyai 8 bit masing-masing. Kita buat dulu bitnya. Dan yang terakhir kita isi dengan jumlah dari pangkat yang kita punya, yaitu kita jumlahnya 4, maka kita isi sebagai tanda, kita isi dengan 0, kita isi dengan biner 0 4. Terus kan setiap oktet ini kan punya 8 bit, sisanya kita isi dengan biner 1. Jadi kita pas di oktet terakhir kita punya 8. Yang biner 0 ini punya 4, hasil dari perpangkatan 4, dan sisanya kurang untuk 8 kurang 4, kita isi dengan biner 1 4. Dari sini kita dapat menentukan CIDR kita dengan cara menghitung seluruh jumlah biner 1 ini.
kita hitung. Ini 8, ini 8, ini 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Ditambah ini 4 sama dengan 28. Kita mendapatkan CIDR-nya 28. Selanjutnya kita akan menghitung subnet mask. Subnet mask dari kelas C ini adalah 255, 255, 255, dan satunya ini cara menentukannya yang oktet terakhir ini dengan cara CIDR 28 ini mempunyai IPS yaitu 16. Maka 16 ini akan dikurangi dengan 256 yaitu jumlah seluruh oktet dikurangi 16. Maka hasilnya adalah 240. Dan ini adalah jumlah dari subnet mask kita. 255, 255, 255, 240. Ini adalah subnet mask kita. Baik, selanjutnya kita akan menghitung jumlah subnet. Jumlah subnet. Bagaimana kita menghitung jumlah subnet? Yaitu dengan di oktet terakhir kita menghitung biner yang dari angka 1. Yaitu di oktet terakhir kita punya 4 biner yang berangka 1. Jadi kita taruh di jadikan sebagai pangkatnya. Yaitu kita punya 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 set. Maka hasilnya sama dengan 16. Jadi kita mempunyai jumlah subnetnya itu 16. 16 jumlah subnet. Selanjutnya kita akan mencari blok subnet kita. Bagaimana cara menghitung jumlah blok subnet? Yaitu dengan cara kita mengurangi jumlah oktet kita dengan jumlah subnet mask kita. Yaitu jumlah oktet kita adalah 256 dikurangi jumlah subnet mask kita, yaitu 240, yang menghasilkan sama dengan 16. Jadi blok subnet kita adalah 16. Ini artinya kita mempunyai subnet yang berkelipatan. Kita mempunyai blok subnet yang berkelipatan 16. Coba kita hitung ya. 0, 16. Selanjutnya 32 ditambah 16 lagi sama dengan 48, ditambah 16 lagi sama dengan, saya baru saja mengambil buku buat hitung-hitungan, coret-coretan buat hitung-hitungannya. Kita lanjutkan. 48 ditambah 16 sama dengan 64 ditambah 16 lagi 80 ditambah 16 lagi 96 ditambah 16 lagi 112 ditambah 16 lagi 128 ditambah 16 lagi 144
ditambah 16 lagi 160 ditambah 16 lagi 176 ditambah 16 lagi 192 ditambah 16 lagi 208. Kita sampai berapa dilipatkan sampai 16? Sampai berapa kita melipatkan angka ini dengan 16? Itu sampai kurang dari 256, yaitu jumlah oktet kita. Kita lanjut lagi, 208 ditambah 16 224 ditambah 16 240 ditambah 16 lagi. Nah, ketika 240 dilipatkan lagi dengan 16, maka hasilnya adalah 256. Sedangkan persyaratannya yaitu harus kurang dari 256. Jadi kita berhenti di sini. Itu kita harus kurang dari 256. Coba kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kita sama dengan jumlah soplet yang kita punya, yaitu 16. Jadi kita selanjutnya kita buat tabel. Buat tersebut. Tabel. Kita punya ID network, usable IP, sama broadcast IP. Oke. Kurang satu lagi. Nomor IP. Kita rapikan dulu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Baik. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini jumlah subnet 16. Kita buat 16. Dan ID network kita yaitu kita isi ini 92 16 8 8 0. Maka selanjutnya kita isi dengan yang di oktet terakhir, kita isi dengan kelipatan selanjutnya yaitu 16. Seterusnya kita isi dengan seperti itu. 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224
240. Baik, dari perhitungan subnet kita punya 16 jumlah subnet, yaitu seperti ini ID networknya, hasil dari perhitungannya. Kemudian kita akan menghitung broadcast IP-nya, yaitu dengan cara kita kurangin 1 dari network selanjutnya. Contohnya, network selanjutnya adalah 16, maka kita kurangin 1, yaitu jadi 15. Selanjutnya, network selanjutnya adalah 32, kurangin 1 jadi 31. Selanjutnya, network selanjutnya adalah 48, kurangin 1 sama dengan 47. Dan seperti itu seterusnya. Oke. 64 kurangin 1, 63. Selanjutnya ini 80 dikurangin 1, 79. 79. Selanjutnya 96 dikurangin 1, 95. Selanjutnya 112 dikurangin 1 sama dengan 111. Selanjutnya 128 dikurangin 1, 127. Selanjutnya 144 dikurangin 1, 143. Selanjutnya 160 dikurangin 1, 159. Selanjutnya 176 dikurangin 1, 175. Selanjutnya 192 dikurangin 1, 191. Selanjutnya 208 dikurangin 1, 207. Selanjutnya 224 dikurangi 1, 223. Selanjutnya 240 dikurangi 1, 239. Selanjutnya lagi, yaitu yang terakhir dikurangi dengan jumlah oktetnya, yaitu keseluruhan tuh 256. Berarti dikurangi 1 sama dengan 255. Dan seperti inilah hasil dari broadcast IP-nya. Selanjutnya kita akan menghitung usable IP, yaitu dengan cara plus 1 dari ID network dan minus 1 dari broadcast IP. Contohnya kita tulis dulu. Nah, plus 1 dari ID network yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1. Minus 1 dari broadcast yaitu 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, seperti ini. Lanjut lagi di baris selanjutnya. Plus 1 dari 16 sama dengan 17. Minus 1 dari 31 adalah 30. Plus 1 dari 32 adalah 33. Minus 1 dari 47 adalah 46. Plus 1 dari 48 adalah 49. Minus 1 dari 63 adalah 62.
Plus 1 dari 64 adalah 65. Minus 1 dari 79 adalah 78. Plus 1 dari 80 adalah 81. Minus 1 dari 95 adalah 94. Plus 1 dari 96 adalah 97. Minus 1 dari 111 adalah minus 1 dari 111 adalah 110. Plus 1 dari 112 adalah 113. Minus 1 dari 127 adalah 126. Plus 1 dari 128 adalah 129. Minus 1 dari 143 adalah 142. Plus 1 dari 144 adalah 145. Minus 1 dari 159 adalah 158. Plus 1 dari 160 adalah 161. Minus 1 dari 175 adalah 174. Plus 1 dari 176 adalah 177. Minus 1 dari 191 adalah 190. Plus 1 dari 192 adalah 193. Minus 1 dari 207 adalah 206. Plus 1 dari 208 adalah 209. Minus 1 dari 223 adalah 222. Plus 1 dari 224 adalah 225. Minus 1 dari 239 adalah 238. Plus 1 dari 240 adalah 241. Minus 1 dari 255 adalah 254. Dan beginilah hasilnya. Ini adalah ID networknya. Dari perhitungan subnet mendapatkan jumlah subnet 16, dan ini ID networknya. Ini broadcast IP-nya, dan ini usable IP-nya. Begitulah penjelasan singkat dari saya mengenai perhitungan subnet. Dan sekarang masa-masa mau Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi semuanya. Saya Muhammad Firdian Wadudi, nomor induk mahasiswa 240005110248. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.